bagaimana cara merakit komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan Blogger, gitu ya. Oke teman-teman semua, setelah kemarin teman-teman menyimak video sebelumnya, gitu ya, kaitannya dengan K3LH merakit komputer, kemudian komponen-komponen apa aja yang perlu diketahui, ya, sebelum teman-teman merakit komputer itu apa aja, gitu ya, bentuk komponennya itu seperti apa, ya, kemudian fungsinya, ya. Nah, setelah kemarin teman-teman tahu itu, nah saatnya sekarang kita mencoba untuk merakit komputer, ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini komputernya ya mungkin masih ala kadarnya, ya. Tapi meski ala kadarnya, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran buat teman-teman kelas 10 multimedia, ya, di semester 1 ini kaitannya dengan kompetensi merakit komputer. Harapannya apa? Teman-teman tahu cara merakit komputer meskipun belajar dari rumah, gitu ya. Kita belum melakukan. Oke teman-teman, untuk merakit pertama kali kita akan memasang prosesor. Jadi prosesornya bentuknya seperti ini, ya. Ini prosesornya seperti ini. Kemudian perhatikan teman-teman, di sini ada kayak segitiga, ya, segitiga pengunci, ya. Saya namakan ini segitiga pengunci karena ini sebagai tanda nanti saat kita akan memasang prosesor ini, itu ya. Nah seperti ini ya, ini penguncinya seperti ini, ada segitiga kecil, ya. Nah jika sudah, langkah untuk memasang prosesor caranya kurang lebih seperti ini. Seperti yang di video sebelumnya kaitannya dengan pengenalan bagian-bagian motherboard, disinilah soket prosesor ataupun soket CPU, ya, tempat meletakkan prosesor ini. Nah cara masangnya bagaimana? Pertama, di sini ada kunci pengait. Nih ya, ada kunci pengait. Nah, ini dibuka terlebih dahulu. Caranya tinggal ditekan, kemudian geser ke atas seperti ini. Ya. Nah, pastikan seperti ini ya, mudah terbuka kunci pengaitnya. Nah, jika sudah, di sini juga ada kayak apa ya? Kayak pengunci juga ya, atau penekan ya. Di sini ditekan aja, dia akan naik. Nah seperti ini, kemudian dinaikkan seperti ini. Ya, cara membuka soket penutup untuk memasang prosesor ataupun CPU Central Processing Unit ataupun otaknya komputer, gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, saya ulangi bentar ya. Saya ulangi ya. Ini udah terbuka. Kalau mau nutup tinggal ditutup seperti ini, ya, pelan-pelan, tidak usah buru-buru, gitu ya. Saat kita melakukan perakitan tidak usah buru-buru. Kemudian pengaitnya ditutupkan. Nah seperti ini, itu cara menutup. Cara membukanya saya ulangi ya, ini dengan tangan dua biar tidak patah ya. Ini tekan, kemudian pengaitnya tarik ke atas. Nah seperti ini ya. Nih, kemudian ini ditekan, ini ditekan, tekan ke atas. Nah, oke, gitu ya cara membuka soket CPU ataupun soket prosesor. Nah kemudian teman-teman perhatikan di sini pada soket. Tetapi yang jelas teman-teman, tiap motherboard itu soketnya macam-macam ya jenisnya ya. Jadi yang penting hati-hati dilihat terlebih dahulu ya. Di sini ada segitiga kecil ya. Nah disinilah sebagai kunci ya, kunci atau meletakkan ini ya, sebagai penanda. Berarti nanti kalau di sini segitiganya di sini, berarti prosesornya ini ya teman-teman. Nih, berarti posisinya berada di sini. Saya balik seperti ini ya. Kemudian berarti posisinya seperti ini ya. Kemudian masukkan di sini. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Nah seperti ini. Nah
Ya, pastikan antara segitiga tanda segitiga ataupun tanda pengunci gitu ya. Ini sama dengan tanda pengunci yang ada di soket prosesor ataupun soket CPU. Nah, jika sudah teman-teman, jika sudah terpasang seperti ini, biasanya di sini ada gel ya, ada gel cooler gitu ya. Nah, kemudian diberikan, nah ini masih ada ya, cukup, tidak usah berlebihan dia seperti ini. Ya, kemudian ditutup. Cara menutupnya seperti tadi. Ya, seperti ini. Jika sudah, pengaitnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Pelan-pelan turunkan. Ya, seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya cara memasang prosesor ke soket prosesor ataupun soket Central Processing Unit. Itu ya teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman bisa mencobanya. Selanjutnya setelah prosesor terpasang pada soket seperti ini teman-teman. Setelah terpasang seperti ini ya, kemudian kita akan memasang heatsink ya. Ini heatsinknya ini ya. Nah, tiap model heatsink berbeda-beda teman-teman ya. Kalau ini modelnya seperti ini. Nah, untuk memasangnya bagaimana? Nah, memasangnya di sini ada pengaitnya ya. Pastikan dikendorkan terlebih dahulu. Bisa dengan ini taspen ataupun obeng min ya. Tergantung dari jenis heatsinknya seperti apa. Ini ada penguncinya berupa untuk obeng min ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, pastikan ini dikendorkan terlebih dahulu. Kalau dia tidak kendor ya itu nanti untuk memasang ke motherboard itu susah ya, seperti ini. Oke, kemudian cara memasangnya seperti ini teman-teman. Nih ya, di sini ada lubang 1 2 3 4 ini ya. Jadi untuk meletakkan ini penguncinya tinggal masukkan aja. Saya taruh bawah teman-teman ya, taruh bawah dulu biar masuk ya, pelan-pelan aja ya. Kemudian yang sebelah sini ini, kemudian yang sebelah satunya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, ini tinggal mutar teman-teman. Ini diputar dengan ini, boleh dengan tangan kalau bisa tidak apa-apa ya. Ini putar, ini ada arah nih ya, arah pengunciannya. Nah, seperti ini. Dan yang seperti ini. Nah, tandanya kalau udah terkunci teman-teman, perhatikan di sini di belakang motherboard. Ini ya. Nah, ini. Jadi sudah terkunci ini ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau seperti ini udah terpasang dengan sempurna. Itu ya teman-teman ya, cara untuk memasang heatsink. Nah, untuk melepasnya juga sama teman-teman ya. Nah, pastikan penguncinya dibuka terlebih dahulu ya untuk membukanya. Nah, seperti ini. Kemudian dinaikkan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Baru dibuka, ditekan di sini ya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Pastikan seperti ini. Ya, ini tandanya siap untuk dibuka heatsinknya. Nih ya, sudah tidak ada penguncinya. Nah, seperti ini. Kemudian diturunkan aja. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Itu
Itu ya teman-teman ya, cara melepas. Jadi yang jelas teman-teman, tiap kali kita merakit, terutama untuk pemasangan prosesor kemudian heatsink, itu ya hati-hati, dilihat dulu dari motherboardnya seperti apa, baru dipasang. Oke ya teman-teman ya, saya pasang kembali ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, pastikan, nah ini ya, sudah terkunci semua ya. Oke teman-teman, cara memasang heatsink ataupun melepas heatsink caranya seperti itu. Nah, setelah heatsink terpasang ya, kipasnya terpasang. Nah, ini biar nanti kipasnya juga nyala saat komputernya dinyalakan ya. Di sini ada kabel, ada panelnya ya. Nah, ini masukkan di sini teman-teman. Ya, nih. Sini. Caranya sama. Ya. Nih ya. Masukkan di sini. Seperti ini teman-teman ya, cara memasang dari panel untuk arus heatsinknya ya, seperti itu caranya. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan memasang ini teman-teman ya. Ada yang tahu namanya? Ini baterai BIOS ya, biasanya untuk pengaturan ataupun menyimpan pengaturan dari settingan waktu, tanggal dan seterusnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada tanda plus ya. Nah, tanda plus di sini ini nanti menghadap ke atas seperti ini teman-teman ya. Ini menghadap sini. Nah, dipasang di mana? Ya, di sini. Ya. Di sini teman-teman ya. Nah, ini menghadap ke atas, ini yang tanda plus menghadap ke atas. Kemudian masukkan di sini. Nah, seperti ini terpasang seperti ini. Mudah ya teman-teman ya. Saya kira untuk pemasangan baterai BIOS cukup mudah gitu ya. Selanjutnya teman-teman kita akan memasang RAM, Random Access Memory. Ini ya teman-teman ya. Kalau ini jenisnya DDR3 ya teman-teman ya, DDR3. Kalau ini ukuran besarnya 2 GB ini ya, 2 GB. Nah, untuk cara memasangnya yaitu di ini ya, di slot memori, slot RAM ya, ini seperti ini. Di sini ada 2 ya. Jadi kalau misalnya kita di sini ada 2 GB ya, kemudian kita pengen nambahkan lagi, berarti nanti bisa kita pasang 2 memori gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya begini teman-teman. Di sini ada yang memanjang dan ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Sini. Nah, di sini juga sama, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kemudian kalau kita udah tahu ini, oh yang panjang di sebelah sini, yang pendek ini gitu ya. Ya, berarti nanti menghadap di sini seperti ini, teman-teman ya. Menghadap seperti ini. Nah, untuk memasangnya, pengait slot RAM-nya ini dibuka dulu nih. Ya. Nih, dibuka terlebih dahulu. Seperti ini. Kita juga boleh memasang yang sini, juga boleh. Ya. Nah, jika sudah, nah tinggal pasangkan di sini teman-teman. Nih ya. Pasangkan di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, ini saya taruh bawah dulu ya. Kemudian ditekan teman-teman. Nanti pastikan di sini dia akan mengait sendiri ya. Pengaitnya ini akan mengait sendiri. Bisa satu-satu atau bersama-sama ya. Nah, seperti ini. Muni ceklik gitu kan ya. Nah, tandanya apa? Tandanya sudah terpasang dengan sempurna. Itu ya teman-teman ya, cara memasang RAM, Random Access Memory.
Selanjutnya kita akan memasang PSU, power supply. Nah, teman-teman, di sini saya berikan contoh terlebih dahulu. Jadi nanti pemasangan casingnya di belakang saja ya. Jadi biar teman-teman paham untuk pemasangan kabel-kabelnya, gitu ya. Jadi kita akan memasang PSU-nya ya ke motherboard ya, ke sini ya. Jadi kabel-kabelnya ini kita pasang sini biar teman-teman paham nanti diletakkan di mana, biar videonya juga jelas tuh ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasang PSU, kabel-kabel yang ada di PSU ini ya. Nah ini ya, biar teman-teman juga jelas nanti saat benar-benar melakukan perakitan di lab komputer itu ya. Nah, caranya, di sini ada jenisnya ATX ya, PSU-nya ATX power. Nah, ini seperti ini. Nah, tinggal ditancapkan di sini, teman-teman. Tancapkan saja di sini. Ini ada pengaitnya, pengunci ya. Di sini juga ada penguncinya juga. Berarti dia menghadap sini. Ya, menghadap ke sini. Kemudian masukkan saja seperti ini. Nah, seperti ini cara masang untuk power di PSU ya, ke motherboard. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada khusus untuk powernya juga gitu ya. Nah, di sini kita pasang sebelah sini. Nah, ya. Nih. Sini. Nah, ini. Tinggal pasangkan ke sini. Ingat ini ada pengaitnya, berarti dia menghadap ke pengait ya. Seperti ini. Ya teman-teman ya. Untuk melepasnya juga sama ya teman-teman. Di sini ada pengaitnya, tinggal tekan kemudian tarik ke atas seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini. Tekan, tarik ke atas. Nah, dia akan terlepas pengaitnya kabelnya ya. Kemudian kita ulang ya, untuk memasang ini tinggal pastikan pengaitnya menghadap ke pengunci ini ya. Nih. Ini. Selanjutnya kita akan memasang harddisk ya. Di sini harddisknya Seagate ya, ini Seagate. Kemudian ukurannya 500 GB ya. Nah, kita menggunakan kabel serial SATA itu ya, seperti ini. Nah, untuk memasangnya teman-teman, untuk harddisk kita masukkan kabel SATA-nya ataupun kita pasang kabel SATA-nya di sini. Ini ya teman-teman ya. Sini ada nih tandanya nih ya, kemudian masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, untuk motherboardnya ya, untuk ke motherboard kita tinggal memasangkan di sini. Pilih salah satu yang mana bebas ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara masang harddisk ke motherboard menggunakan kabel serial ATA ataupun kabel SATA. Selanjutnya kita akan memasang front panel ya, front panel seperti power SW, kemudian HDD LED, kemudian reset SW, kemudian power LED, USB dan audio ya. Pertama kita akan memasang audio. Teman-teman bisa terlihat di sini ya. Di sini ada F audio ya, SPD Evo, kemudian ada seri ATA 2, front panel USB 2 dan seterusnya ini ya. Nah, untuk panel ya, panel untuk power ya, itu di front panel ini. Nah, di sini ada power SW. Nah, kita tinggal memasangkan di sini. Ini ya teman-teman ya. Ini power SW. Kemudian di sini ada power LED plus ya. Sini.
Yang penting pelan-pelan teman-teman, ataupun kalau ada manual booknya ya, motherboard bisa dilihat gitu ya. Kemudian dipasang power LED mainnya. Nah, seperti ini. Kemudian reset SW untuk tombol reset ya. Kalau power SW itu untuk tombol power yang ada di depan casing CPU gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian HDD LED ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk front panelnya ya. Jadi kita masang untuk front panel tombol power, tombol reset gitu ya, kemudian lampu LED-nya gitu kan. Nah, selanjutnya setelah terpasang kita akan masang untuk audio. Nah, di sini ada audio ya teman-teman ya. Di sini ada berapa nih? 1 2 3 4, ada 9 kaki. Kemudian yang satu kosong sebagai pengunci. Di sini juga sama ya. Berarti kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu untuk audio. Kemudian satunya apa ini? Ada USB ya. Nah, di sini ada USB 2 ya. USB 2. Nah, kemudian di sini juga ada ini tanda tidak berlubang ya ini ya. Ada 9 ya, yang satu tidak berlubang. Kemudian dilihat di sini juga tidak ada apanya ini pengaitnya ya. Nah, seperti ini. Berarti ini menghadap ke sini. Nah, sini ya. Tinggal pasangkan saja. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, paham ya untuk memasang front panel, kabel-kabel yang ada di casing kemudian masuk ke motherboard. Jadi ini contohnya tidak saya pasang terlebih dahulu di casing gitu ya teman-teman ya, biar jelas gambaran untuk pemasangannya jelas. Catatannya tiap motherboard berbeda-beda teman-teman ya. Lihat dulu jenis motherboardnya apa ya, seri berapa dan seterusnya. Biasanya ada manual book. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara masang power, kemudian reset, kemudian lampu LED, kemudian audio, kemudian USB ya, caranya seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita tahu cara memasang komponen-komponen ke motherboard dari prosesor, memori, kemudian baterai BIOS, kemudian kabel PSU, power untuk power PSU, kemudian front panel untuk untuk tombol power, tombol reset, audio, kemudian USB front panel gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba memasang motherboard ini ke casing ya teman ya, ke casing. Nah, casing ini. Nah, yang jelas teman-teman perhatikan jenis casingnya, bentuknya casing ya. Di sini ada pengait-pengaitnya, sesuaikan. Di sini juga ada lubang. Ya, di sini ada lubang-lubangnya nih ya. Mana ini ya? Tidak kelihatan ya. Nah, ini ada lubang ini ada lubang ya. Kemudian di sini juga ada lubang. Ini untuk skrup ya. Di sini juga ada lubang. Kemudian di sini juga ada mana ya? Tidak jelas. Nah, ini ada lubangnya. Nah, di sini ada kurang lebih ada 4. Jadi saat merakit teman-teman perhatikan dulu lubang untuk skrupnya gitu ya. Nah, jika sudah, kemudian kita masukkan di sini. Ya, masukkan di sini. Pastikan posisinya tepat ya teman-teman ya. Pastikan posisinya tepat pada lubang ataupun dudukan motherboard gitu ya. Ini bentar. Butuh sangat hati-hati, harus hati-hati ya teman-teman ya. Untuk pemasangan motherboard ke casing CPU. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, pastikan lubang-lubang yang ada di motherboard udah masuk pada dudukan yang ada di casing CPU-nya seperti ini. Nah, jika sudah kita skrup gitu ya, ataupun kita baut.
Pause Mas. Aduh. Selanjutnya kita sekrup ya motherboard ke casing CPU-nya ya. Seperti ini, siapkan sekrupnya, kemudian siapkan obeng plusnya, tergantung sekrupnya, plus atau min ya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya. Oke, setelah terpasang ya, kokoh ya. Nah, ini ya seperti ini. Nah, sudah terpasang. Nah, seperti ini ya. Belakang dari casing. Oke, selanjutnya kita akan masang PSU ataupun power supply teman-teman ya. Nah, cara masangnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, cara masangnya. Di sini ada sekrupnya, tempat masang ataupun mengunci dari PSU-nya. Seperti ini. Kemudian kita sekrup 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita tinggal masang kabel-kabel nih ya. Kabel-kabel ini sampai power, kemudian nih ya. Nah, ini saya pasang terlebih dahulu.
Selanjutnya kita akan memasang kabel harddisk ke motherboard gitu ya. Nah, ini ada kabel SATA-nya ya, kabel power SATA. Selanjutnya setelah harddisk terpasang di casing CPU, kita akan memasang kabel super SATA, super ATA ya, ataupun serial ATA. Setelah harddisk ini terpasang, selanjutnya kita akan memasang kabel serial ATA ke motherboard dan casing harddisk. Setelah harddisk terpasang di casing CPU seperti ini ya, selanjutnya kita akan memasang kabel serial ATA ini ke harddisk, kemudian ke motherboard ya. Setelah harddisk ini terpasang, selanjutnya kita akan memasang kabel serial ATA ataupun kabel SATA dari harddisk ke motherboard ya. Nah, caranya nah, seperti ini teman-teman ya, dari harddisk kemudian ke motherboard. Selanjutnya kita pasang kabel powernya nih ya, kabel powernya. Kabel power ini dari CPU ya, dari kabel power ini dari kabel PSU ya, dari PSU. Setelah semua komponen terpasang ke motherboard kemudian dipasang ke casing CPU, nah selanjutnya kita akan masang kabel VGA ya. Ini kabel VGA. Di sini masuk ke port VGA yang onboard tuh ya. Nah, ini caranya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian dikencangkan seperti ini ya. Diputar saja. Nah, seperti ini ya, kencang. Nah, kemudian setelah ini masukkan ke port VGA yang ada di dalam monitor ya. Ini bisa jungkir ya biar teman-teman jelas ya. Nah, ini ya, seperti ini. Masukkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian diputar. Ya, udah. Nah, kabel VGA sudah terpasang. Nah, untuk monitor sendiri kita bisa menggunakan power ya untuk satu dayanya. Kita menggunakan kabel ini ya. Kabel power ya, masuk di sini. Nah, seperti ini. Ya. Untuk VGA kemudian untuk kabel powernya. Kalau monitor teman-teman semua ada HDMI, nah di sini biasanya ada HDMI-nya gitu ya. Itu teman-teman ya cara memasang VGA. Nah, selanjutnya kita memasang keyboard ya. Di sini saya ada dua contoh jenis keyboard ya. Yang untuk ini PS2, kemudian untuk yang USB ini ya. Seperti yang saya informasikan di video sebelumnya itu ya.
Ini yang USB, ini yang PS2. Nah, untuk PS2 ya, untuk keyboard jenisnya PS2 kita masukkan di yang jenis PS2 yang sebelah sini ya. Kemudian yang sebelah sini itu untuk mouse. Nah, tinggal masukkan seperti ini. Atau ya, kalau yang jenisnya USB kita bisa seperti ini ya. Lalu cukup salah satu aja ya, kita bisa pakai PS2 ataupun yang USB. Ini saya lepas saja yang USB gitu ya. Selanjutnya untuk power CPU-nya ya. Nah, ini ya. Di sini untuk satu dayanya, powernya di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini masuk ke stop kontak. Kemudian untuk yang monitor itu juga masuk ke stop kontak ya, ataupun stabilizer gitu ya. Selanjutnya untuk mouse ya, untuk mouse. Nah, ini untuk mouse teman-teman ya. Ini mouse. Kalau jenisnya USB berarti langsung masuk ke port USB. Nah, seperti ini. Tetapi kalau jenisnya PS2 ya berarti masuk di yang port PS2. Selanjutnya kita akan memasang namanya kabel LAN card untuk ingin menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya ataupun ke dalam sebuah local area network jaringan gitu ya. Kita menggunakan kabel UTP ataupun konektornya pakai RJ45 ya. Nah, untuk cara memasang kabel UTP ke konektornya di materi selanjutnya kaitannya dengan jaringan dasar gitu ya. Kita akan memasang kabel yang cross ataupun yang straight. Nah, untuk masang ke LAN card-nya tinggal seperti ini gitu ya. Di sini sudah ada yang onboard, tinggal kita masukkan aja. Ya, seperti ini. Kemudian di sini masuk ke switch ataupun ke LAN card komputer yang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua cara merakit komputer. Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba apakah komputer yang kita rakit ini bisa menyala atau tidak, atau malah tidak menyala sama sekali dan seterusnya ya. Kita sambil belajar gitu ya. Saya yakin apa yang saya sampaikan mungkin banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.